Oke, buat Putri, di sesi general ini, kamu ada pertanyaan apa? Kita bisa diskusi. Boleh, silakan. Baik, eh, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Ningsih. Saya asal Medan, lulusan baru dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mm-mm, Sebelumnya saya mau mempertanyakan mengenai LinkedIn, Pak. mm-mm. Gimana tuh LinkedIn? Seputar link, gimana? Ya, gimana pertanyaannya Seputar gimana? link, untuk link, apakah benar kalau misalnya info-info di LinkedIn itu sudah dipastikan benar adanya dari recruiter? Atau apakah ada oknum-oknum nggak jelas yang mengaku-mengaku sebagai recruiter yang ada di LinkedIn? Baik, terima kasih. Oke, jadi aku jawab ya. Seperti halnya sosial media yang lain juga kayak gitu. Jadi bahkan di LinkedIn pun itu tetap ada info-info yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi kita sebagai seorang pencari kerja atau job seeker itu harus hati-hati. Di LinkedIn memang ya dibandingkan dengan yang lain menurutku pribadi secara subjektif, LinkedIn itu adalah tempat paling aman untuk branding, tempat paling aman untuk bersosial media, untuk cari info loker kayak gitu. Tapi tetap hati-hati karena di LinkedIn pun juga ada akun-akun palsu. Di LinkedIn juga ada loker palsu kayak gitu. Dan sebenarnya ada cara-cara tertentu agar kita terhindar dari hal-hal tadi. Bahkan di LinkedIn juga ada kadang ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang modus-modus nggak jelas kayak gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan pada saat kita main LinkedIn biar kita tahu nih gitu. Yang pertama adalah ikuti guidelines, aturan yang diterapkan oleh LinkedIn. Jadi begitu kamu punya akun, langsung lengkapi infonya, tapi info-info pribadi jangan di-display. Info pribadi itu misalkan nomor handphone, alamat lengkap, dan yang sering orang lakukan itu adalah posting CV, posting pas foto. Itu jangan dilakukan sebenarnya gitu. Diposting gitu kan banyak sekali orang yang perkenalan diri gitu ya. Terus posting CV-nya, posting fotonya itu jelas salah kayak gitu. Mungkin by system tidak dilarang. Tapi aku udah main LinkedIn, aku udah belasan tahun. Di situ aku udah menemukan beberapa kali penyalahgunaan informasi. Entah fotonya diambil lah, entah info-info yang ada di CV-nya disalahgunain, tiba-tiba ada yang nge-WA atau ngirimin email yang nggak jelas lah, dan lain-lain kayak gitu. Jadi, kita harus menjaga keamanan data kita. Yang kedua adalah kadang itu untuk info-info loker-loker yang palsu. Jadi inget ya, LinkedIn itu ada loker palsu, ada akun palsu juga gitu. Jadi loker-loker palsu itu memang di LinkedIn tidak beredar secara luas kayak gitu. Walaupun tetap ada dan biasanya itu loker-loker palsu itu akan beredar melalui postingan jobs, menu jobs yang ada di atas itu ya. Tapi yang owner dari postingannya itu nggak jelas gitu, biasanya di situ. Atau, nah ini ada lagi yang susah nih di sini, yaitu kadang tuh info-info loker palsu itu dikirimkan melalui DM. Aku ngirim kamu pesan pribadi gitu loh, Put, misalkan. Misal aku yang nipu nih, aku ngirimin pesan DM gitu. Nah, kalau info palsunya itu dikirim via DM, susahnya adalah apa? Yang tahu itu palsu atau enggak tuh ya cuma yang ngirim sama yang nerima pesan gitu. Karena kan kalau DM kan yang lain nggak tahu kayak gitu. Sehingga di sini kamu juga harus punya sense gitu bahwa nggak semua loh orang yang nge-DM kamu nawarin kerjaan lewat DM itu asli kayak gitu. Ini bukan kita ngomongin kita harus negatif thinking, enggak ya. Kita hanya ingin menerapkan prinsip kehati-hatian kayak gitu. Jadi biasanya tuh suka ada yang lewat DM. Ada juga akun-akun palsu yang ngaku-ngaku jadi bukan jadi recruiter aja. Biasanya akun palsu terus nanti dia nge-DM DM-in macam-macam. Mungkin kamu bisa lihat di beberapa postinganku. Aku juga udah beberapa kali report ke LinkedIn-nya langsung dan akunnya udah dihapus gitu. Istilahnya itu ada yang impersonation, pura-pura jadi orang lain. Beberapa teman ada orang pura-pura jadi temanku gitu. Untung aku kenal kayak gitu kan. Terus akhirnya aku bikin kronologis kirim ke LinkedIn-nya kayak gitu. Jadi di LinkedIn pun tetap ada gitu akun palsu atau loker-loker palsu kayak gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nomor satu, pada saat kamu nyari loker di LinkedIn, ya, cari loker itu dari sumber resminya. Sumber resmi itu misalkan diposting official oleh akun LinkedIn perusahaan atau diposting oleh HRD atau karyawan PT itu asli kayak gitu.
itu pasti asli kayak gitu. Sebenarnya di LinkedIn itu banyak ya akun-akun asli yang beredar sehingga kalau ada yang palsu dikit itu langsung ketahuan gitu. Yang susah itu yang tadi yang lewat DM tadi kayak gitu. Tapi intinya sama. Yang pertama adalah cari info loker yang benar-benar diposting oleh perusahaan tersebut atau recruiter atau karyawan dari perusahaan itu kayak gitu. Jadi sumber utamanya tuh di situ. Nanti ada juga selain sumber utama ada namanya sumber sekunder, sumber yang reshare atau repost kayak aku gini. Aku kan sumber-sumber sekunder, tapi kan aku kan bisa pastiin semua loker yang aku share udah aku filter dulu. Jadi aman lah kalau kamu misalkan ngelamar kerja dari info yang ada di WA aku, karena semua yang ada di WA aku bisa kamu temukan di LinkedIn atau di official official website dan lain-lain dari perusahaan utamanya gitu. Tapi kalau kamu nyari sendiri tadi, pastikan itu dari diposting oleh HR di perusahaan tersebut atau dari official LinkedIn-nya perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Yang nomor dua, kalau ada orang yang nawari suatu pekerjaan atau tawaran kerja lewat DM LinkedIn, nggak usah buru-buru seneng gitu. Banyak ada orang nge-DM kamu misalkan, Bu, apakah Anda tertarik untuk bekerja sebagai ini, sebagai misalkan sebagai admin, silahkan kirimkan CV-nya. Jangan buru-buru ngirim CV. Tanya dulu gitu. Ini untuk perusahaan apa? Boleh kirimkan website resminya nggak? Boleh kirimkan LinkedIn resminya nggak? Kamu juga bisa kunjungi akun LinkedIn orang tersebut gitu. Kelihatan kok dengan kunjungin akun LinkedIn orang tersebut ini akun asli atau palsu tuh ada rasanya nanti. Lama-lama kamu pasti akan punya feel-nya gitu, Put. Kunjungi dulu. Jadi ada tawaran lewat DM LinkedIn itu nggak perlu buru-buru dijawab. Banyak banget orang yang, Bu, apakah sekarang sedang terbuka untuk kesempatan kerja? Boleh kirimkan CV-nya? Nggak ditanya dulu perusahaan apa, posisi apa, langsung kirim CV. Mentang-mentang di DM di LinkedIn, oh jangan. Gitu. Jadi ditunggu dulu, dilihat dulu akun LinkedIn orangnya gimana. Kalau nggak yakin, tanya dulu, ini untuk perusahaan apa, Pak? Mungkin bisa diinfokan terlebih dahulu, gitu. LinkedIn perusahaannya atau website perusahaannya untuk saya pelajari. Ditanya kayak gitu nggak apa-apa. Kalau masih nggak yakin, tanya sama aku boleh. Kan ini aku di DM atau tanya di grup loker gitu. Teman-teman aku di DM kayak gini, lampirin screenshotnya, lampirin akun LinkedIn orangnya gitu. Biar kita bantu ngecek kayak gitu. Karena tetap loker-loker asli banyak yang lewat DM. Tapi yang modus-modus kayak tadi juga ada yang lewat DM. Masalahnya di situ gitu. Jadi intinya jangan buru-buru ngirimin dokumen. Ingat ya, walaupun LinkedIn itu aman, kalau cara pakaimu salah, ya nanti kamu akan disalahgunain datanya, informasinya gitu-gitu sih. Gitu. Intinya cuma masalah kehati-hatian aja kok. Aku sering ya ngomong sama orang kayak gini. Put, misalkan gini, kamu kan punya Instagram ya, gitu. Misalkan kamu nggak kenal aku. Aku kemudian ngefollow IG-mu. Terus habis itu aku komen, Kak, fallback dong, gitu. Atau Kak, minta nomor WA-nya dong. Kamu langsung ngasih aku nggak? Kalau di Instagram. Aku minta kamu fallback atau aku minta nomor HP-nya tiba-tiba. Nggak langsung dikasih kan, Put? Kayak gitu. Karena kamu hati-hati, ini orang siapa tiba-tiba follow minta nomor HP kan gitu. Nah, kenapa orang kalau di Instagram bisa sehati-hati itu? Tapi begitu di LinkedIn, nggak diminta nomornya, nggak diminta apanya, langsung tuh CV dikasih. Gitu. Itu isinya tuh alamat, nomor, perjalanan hidup, ya perjalanan karir gitu. Di CV gitu. Lucu gitu. Kadang ada orang di Instagram tuh disuruh fallback, jangankan minta nomor HP, minta langsung Kak fallback, belum tentu di fallback. Ada rasa kehati-hatian ini orang siapa dan lain-lain. Di LinkedIn kok nggak gitu. Sembarangan aja, nggak diminta langsung ngirimin CV, ngirimin foto, di CV isinya infonya macem-macem gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini jangan sampai dilakukan. LinkedIn sosmed, Instagram sosmed. Jangan sampai kamu filternya bagus di Instagram atau tempat lain, tapi di LinkedIn malah asal posting kayak gitu. Ya. Nah, dari sini ada kesimpulan beberapa poin. Nomor satu, tetap di LinkedIn itu yang palsu, akun palsu atau loker palsu tetap ada. Nomor dua, asal kita menerapkan kehati-hatian, itu aman-aman aja. Jangan buru-buru ngirimin dokumen apapun sebelum kamu tahu itu perusahaan apa, untuk posisi apa, sosmednya, websitenya apa, ini orang akunya asli enggak gitu. Nggak usah buru-buru dibales kayak gitu. Nah, dengan melakukan itu semua, ya menurutku tetap aman-aman aja sih kamu main LinkedIn sih kayak gitu. Gitu. Gitu sih secara umum ya Put ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lain boleh.
Baik Pak, terima kasih jawabannya. Lalu tadi Bapak ada bilang kalau misalnya jangan terburu-buru untuk ngasih privasi semisal CV ke orang yang nge-DM kita tentang pekerjaan. Nah, bukannya di LinkedIn kita itu tertera data-data pribadi kita, perjalanan karir kita, dan lain sebagainya, sama halnya seperti CV kita, Pak. Loh ya sama aja gitu. Biasanya tetap diminta, bahkan orang-orang asli pun ya gitu, yang nge-DM kamu, yang pengen tahu terkait dengan kemampuanmu dan lain-lain, mereka pasti tetap akan minta CV dan dokumen pendukung mungkin kayak gitu. Kenapa? Ya balik lagi gitu. Walaupun kita udah baca yang ada di LinkedIn, tapi kan secara prosedural yang kita akan pertimbangkan juga kan ada yang ada di CV tadi. Mungkin juga nggak harus akun LinkedInmu, karena gini ya, tidak semua yang ada di CV itu pasti di LinkedIn ada, atau sebaliknya gitu. Intinya tuh di situ. Sama aja kayak pertanyaanmu ini sama aja kayak, lah kamu ngelamar kerja, ngirimin CV. Di interview kenapa nanyain isi CV lagi? Padahal di CV udah ditulis. Kenapa di interview diulang? Kan kayak gitu logikanya. Ya karena mungkin ada hal yang Iya, tadinya belum tertulis, di CV nggak ada, di LinkedIn ada, atau sebaliknya. Atau setelah kita tanya, kita bisa tahu lebih dalam, lebih detail, lebih luas, kayak gitu. Gitu sih sebenarnya seintinya. Jadi wajar kalau ada LinkedIn kita udah lengkapi, tapi masih ada orang yang minta dokumen yang lebih lengkap gitu. Karena orang tadi berusaha untuk tahu barangkali ada info yang belum tertulis, barangkali kita bisa tahu lebih lengkap, lebih detail kayak gitu. Itu sih, Put. Oke. Mungkin ada pertanyaan baik, lain terima yang kasih. kau masih bingung. Mm-mm. Kalau misalnya gini, Pak, kan ada juga nih sekarang nih banyak nih pengguna-pengguna lover-lover di Instagram nih, Pak. Apakah sesuai, Pak? Sesuai LinkedIn atau beda gitu? Semisal gini, ada satu perusahaan yang buka lowongan pekerjaan. Nah, dipromosikan dari via Instagram. Tapi pas saya cek di LinkedIn nggak ada. Sebaliknya juga begitu. Itu bagaimana? Oh, jadi gini. Perusahaan itu akan mendistribusikan info loker lewat jalan yang beda-beda gitu. Yang jelas ya, ini aku mau bahas soal distribusi info loker. Distribusi info loker itu akan ada di ring pertama, circle pertama, baru circle kedua. Circle pertama itu yang berasal langsung dari perusahaan. Nah, biasanya kalau circle pertama yang berasal langsung dari perusahaan jalannya macam-macam. Ada yang lewat website perusahaan, ada yang lewat sosmed perusahaan, ada yang lewat job fair, ada yang kadang di depan perusahaannya dipasangin poster gitu-gitu. Ya, kadang di job portal resminya perusahaan itu circle satunya, itu sumber utama. Ada circle duanya yang sifatnya repost atau reshare. Nah, repost tadi bisa kayak grup WA aku, mungkin ada grup WA, grup-grup Telegram yang lain, atau tadi mungkin ada di Instagram tapi bukan official Instagramnya perusahaan, tapi Instagram job portal, bukan job portal ya, Instagram pooling suatu kota, misalkan info loker kota A, info loker kota B gitu-gitu. Jadi akun-akun Instagram yang menghimpun loker-loker kayak begitu. Nah, kalau sumber loker itu berasal dari sumber utama, itu ya gampang telusurnya kayak gitu. Kalau yang sumber sekunder, kamu harus ngecek ke sumber utama gitu. Nah, pada saat tadi kamu nyebut Instagram, itu maksudnya tuh official Instagramnya perusahaan, atau kayak tadi Instagram yang ngumpulin info-info loker di suatu daerah gitu loh. Kalau ngumpulin Masuk. Instagram, ngumpulin dari suatu daerah, misal info di Instagram misalkan ada info loker Medan misalkan gitu. Tapi itu isinya nggak cuma perusahaan itu, ada banyak, itu kan berarti kan repost nih sumber sekunder. Lah kalau sumber sekunder kamu harus cek ke sumber utamanya kayak gitu. Kamu harus ngecek ke sumber utamanya. Hmm. Nah, perusahaan itu ada yang cuma ngepost loker tuh cuma di websitenya ada. Jadi cari di mana-mananya tuh nggak ada, cuma ada di websitenya. Tapi ada yang di website ada, di job portal ada, di sini ada, gitu-gitu. Jadi tadi kalau kamu ngerasa bahwa ada info loker di Instagram, cek dulu. Ini Instagramnya perusahaan resmi atau Instagram hasil repost tadi. Kalau hasil repost, kamu harus ngecek ke sumber utamanya. Cek di Instagram utamanya. Kalau nggak ada, cek dulu di website perusahaannya, cek di LinkedIn-nya, gitu. Karena belum tentu perusahaan dari sumber utama yang punya channel banyak itu langsung nge-share di semuanya gitu.
Ada perusahaan yang info lokernya cuma ada di satu tempat gitu. Contoh misalkan kalau di daerah Sumatera itu Wilmar misalkan, itu perusahaan gede. Wilmar itu hanya nge-share loker di official websitenya gitu. Nanti kalau ada yang di tempat lain itu biasanya di repost. Ada perusahaan Alfamart. Alfamart itu info loker, ada yang di websitenya ada yang di Instagram Alfamart masing-masing kotanya ada gitu. Jadi kamu ngecek dulu gitu. Kalau tadi itu ulang lagi ya, kalau itu Instagram repost circle yang kedua, kamu cari sumber utamanya. Cek di websitenya, cek di sininya ada nggak, sini di sini ada nggak, sini nggak. Kalau di mana-mana nggak ada, tanya. Kamu punya grup locker, kamu bisa nanya aku, nanya grup di grup bisa gitu, sampaikan kronologisnya gitu kan. Tapi kalau di Instagram itu adalah official Instagramnya perusahaan gitu, walaupun di official websitenya nggak ada, di official LinkedIn-nya nggak ada, tapi di official link Instagramnya ada, ya berarti asli kan gitu. Karena itu memang Instagram resminya si perusahaan gitu. Gitu. Jadi walaupun ingat ya, walaupun perusahaan punya banyak cara untuk nge-share locker di sumber pertamanya ini, nggak semua perusahaan akan langsung nge-share di semuanya gitu. Ada di bagian tertentunya gitu. Jadi kamu harus ngecek dulu tadi Instagramnya apa. Kenapa kok tadi aku selalu ngulang-ngulang Instagram hasil repost atau perusahaan? Kalau yang asli dari perusahaan sih nggak masalah ya. Kalau Instagramnya tuh yang himpunan-himpunan tadi loh, ngehimpun loker di suatu daerah. Itu aku beberapa kali menemukan loker asli sama palsu tuh kadang nyampur gitu. Aku udah beberapa kali itu nemukan sendiri gitu. Ada loker-loker asli sama loker-loker palsu. Kadang kita harus nge-DM adminnya dulu baru dihapus. Kayak gitu. Harus lebih hati-hati kalau udah tangan kesekian. Sama kayak kamu dapat info loker dari temenmu. Dikasih sama temen, dikasih sama saudara, ini lamar ke sini. Loh, kamu tanya dulu. Jangan mentang-mentang dia bestimu, jangan mentang-mentang dia saudaramu, langsung ngelamar. Aku udah nemuin puluhan kali mungkin. Orang dapat info loker dari orang terdekatnya. Hanya karena dikasih sama ortunya lah, kakaknya, adiknya, temennya. Nggak ditanya, kamu dapat itu dari mana? Gitu. Apalagi yang Google Form yang nggak jelas. Ini aku dapat Google Form. Kamu dapatnya dari mana? Udah dicek asli belum? Kalau belum, skip aja dulu. Gitu. Jadi itu. Karena itu tetap sumber sekunder. Sumber sekunder tuh kamu harus bisa ngelacak sampai pusat. Kalau enggak, nanti dulu. Walaupun itu dikasih dari sama orang terdekatmu, itu nanti-nanti dulu aja. Karena buat apa? Keamanan tadi. Keamanan data. Gitu. Oke, sama keaslian lokernya. Gitu. Oke, paham ya? Jadi Gitu. Menarik nih ininya harus pertanyaan. dicari tahu dulu ya Pak, jangan Mm-mm, tergesa-gesa mm-mm. gitu ya. Iya, jangan buru-buru, ditelusurin dulu ke sumber utamanya. Kalau belum, jangan buru-buru. Jangan jangan sekedar gini, jangan mikirnya gini. Banyak orang sudut pandangnya tuh kebalik. Banyak orang begitu lihat loker, langsung tergesa-gesa ngirim lamaran. Nanti begitu ada panggilan tes gitu, baru bingung. Ini asli nggak ya? Ya kan kebalik ya, gitu. Kamu mungkin nanti akan sering ngelihat itu di grup loker atau di mana-mana. Mungkin kamu udah pernah lihat di grup loker WA aku. Orang nanya, Kak Aga ini lokernya asli atau enggak? Ya mana aku tahu, kamu sebelum ngelamar, ngecek dulu nggak? Paham kan? Gitu. Jadi kalau lihat info loker, dicek dulu asli atau enggak. Asli, kalau asli lamar. Jadi nanti ada panggilan, kamu nggak was-was. Lah banyak orang tuh kebalik. Nyari info loker asal, begitu cuma ngelihat, oh ini posisinya yang aku cari admin nih, oh ada CS nih, ini ada apa nih, kirim. Begitu ada panggilan baru nanya, Kak Aga ini asli atau palsu undangannya, yang aku nggak tahu. Sebelum kamu ngelamar gimana, udah dicek belum gitu. Karena takutnya apa, kalau kamu asal ngirim baru manggil baru ngecek, nanti kalau dokumen udah kekirim, kalau kebetulan itu loker palsu gimana gitu. Dokumen itu bisa disalahgunain untuk banyak cara. Entah tadi dibikin akun baru lah, entah nanti tiba-tiba ada judi lah, ada pinjol lah, ntar tiba-tiba datamu dijual beliin lah gitu, macam-macam gitu. Jadi begitu lihat loker, Oh, dicek dulu. Begitu lihat loker, cek asli atau enggak. Kalau asli, dilihat dulu masih berlaku atau udah expired. Masih berlaku, asli masih berlaku. Cek, kamu pengen nggak? Kalau pengen baru lamar, gitu urutannya kan, gitu. Bukan bukan kebalik gitu urutannya, gitu. Nah, semua yang ada loker yang ada di grup WA aku itu udah aku filter, makanya aku post gitu.
Nah, tapi kalau kamu nyari-nyari di luar sana, apalagi dari sumber-sumber sekunder itu dikasih ini, kasih itu, gini-gini, kamu harus mastiin itu asli dulu, baru ngirim. Gitu, Put. Paham ya urutannya ya? Oke, oke. Mungkin ada pertanyaan lain boleh yang Eh, sifatnya umum. ada yang mau saya tanyakan, Pak. Nah, terkadang ada recruiter atau yang repost-repost tentang info loker tuh Pak, biasanya dia mengirim mengarahkan untuk ngisi data dari form atau email atau nomor WhatsApp. Kalau misalnya nih ada yang recruiter yang mengarahkan untuk mengirim lamaran di email atau WhatsApp. Nah, saya kan sebelumnya itu kan Pak lebih tertarik mengirim ke WhatsApp, siapa tahu lebih cepat dibaca. Itu kira-kira gimana Pak? Saya kirim keduanya atau di WhatsApp aja Kak atau wajib di email aja? Sebenarnya kalau Baik, disuruh terima kasih. dikasih pilihan, silahkan kirimkan ke email atau ke WhatsApp. Kamu pilih salah satu juga nggak apa-apa, dikirim keduanya juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan nanti kamu kirim via email, WhatsApp-nya buat konfirmasi saja gitu. Gitu. Bahwa perkenalkan nama saya ini, saya tertarik untuk melamar kerja di perusahaan Anda sebagai ini. Saya baru saja mengirimkan lamaran melalui email yang tertera ini gitu. Saya mengirimkan pesan melalui WA ini sebagai konfirmasi semoga email saya sudah diterima dengan baik kayak gitu. Bahkan kalau enggak kamu boleh nanya langsung di WA tersebut, apakah saya juga harus mengirimkan lamaran saya tersebut melalui WhatsApp ini atau saya hanya perlu konfirmasi seperti ini saja, Bu. Terima kasih kesempatannya gitu. Nanya nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Kalau ditanya lebih cepat WA atau lebih cepat email, ya kita nggak ada yang tahu ya perusahaan itu, gitu, ya kan? Gitu sih. Oke, Eh, ada mungkin lagi ada yang mau hal saya lain. pertanyakan, Pak. Boleh, Pak, apa tuh? Boleh tuh. maaf sebelumnya, kira-kira Pak, Mm. LinkedIn yang sebagaimana yang dapat menarik suatu recruiter gitu, Pak. Wih, Contoh LinkedIn bagus. yang gimana tuh Ya, profilnya? pertanyaanmu menarik banget ya. LinkedIn seperti apa yang akan menarik bagi rekruter atau pada umumnya? Jadi LinkedIn itu akan menarik asal memenuhi tiga hal. Ya, cukup tiga hal ini dipenuhi, LinkedInmu tuh pasti akan menarik. Nggak harus ke rekruter, ke siapapun. Nomor satu, informasinya lengkap. Jadi info yang ada di paling atas itu banner, foto, sampai bawah ke bagian interest itu diisi secara lengkap dan detail. Ya, gitu. Jadi informatif gitu. Jadi nomor satu tuh akunmu itu lengkap isinya. Yang nomor dua, temennya itu banyak. Di LinkedIn itu kan kamu tahu ada follower, ada connection, kayak gitu. Itu dibanyakin itu jumlahnya. Jangan sampai temanmu jumlahnya cuma sedikit. Following, follow, ngikutin orang, itu tidak terbatas jumlahnya. Tiap hari kamu harus follow orang baru, biar temanmu banyak. Koneksi juga sama. Koneksi sampai sekarang dibatasi maksimal 30.000 koneksi. Kalau kamu masih jadi job seeker, connect-lah ke HRD-HRD. Connect ke orang yang jabatannya di atasmu. Connect ke sesama job seeker. Gitu. Jangan sampai kamu dikasih kuota 30.000, koneksimu cuma sedikit. Itu pasti akunmu nggak bakalan dinotis itu. Gitu. Ya. Jadi satu, informasinya lengkap. Dua, temannya banyak. Yang nomor tiga, aktivitasnya banyak. Nah, aktivitas ini meliputi apa aja? Tetap tadi ya, connect dan follow orang baru. Itu wajib itu setiap hari. Yang selanjutnya yang aku sebut aktivitas itu apa? Kamu bikin postingan rutin. Banyak orang job seeker males bikin postingan. Sekali bikin postingan cuma pemberitahuan saya sedang jadi job seeker. Cuma itu. Gitu. Kamu tuh harus bikin konten rutin. Kamu pengen dikenal sebagai apa? Orang yang dikenal jago di bidang A. Tiap hari atau 2 hari sekali, 3 hari sekali. Posting soal bidang-bidang itu. Entah itu artikel biasa, entah dibikin lampiran poster, entah dibikin file PDF, bikin konten rutin. Terus yang nomor dua, sesekali repost postingannya orang. Gitu. Terus apalagi komen di postingannya orang, like postingannya orang. Job seeker itu yang aku sering lihat adalah males bikin postingan karena ngerasa aku masih jadi job seeker, kayaknya di LinkedIn orang hebat banyak gitu. Akhirnya apa? Cuma sibuk bikin akun, diisi secukupnya langsung sibuk lamar-lamar kerja. Ya percuma itu, nggak bakalan banyak di notice. Kamu nggak bikin postingan baru banyak, kamu nggak bikin
temen kok berkoneksi banyak gitu. Atau ada yang kegiatannya tuh bikin postingannya cuma saya sedang open to work, saya sedang cari kerja, diulang-ulang postingan itu terus. Ya buat apa? Gitu. Nggak bakalan di notice juga. Ada juga yang isinya tuh cuma repost postingan orang terus. Ada postingan bagus di repost, di repost. Memang repost itu boleh gitu. Tapi jangan sampai kegiatan repost postingannya orang itu lebih dominan daripada kamu bikin postingan sendiri. Kalau kamu repost postingannya orang, yang keren orang itu. Padahal di sini kan yang pengen terkenal, yang pengen dikenal kan kamu kan. Kayak gitu. Gitu. Yaitu yang harusnya tuh tadi bikin postingan rutin. Terus tadi kan kamu connect ke orang baru. Nanti berarti kan punya temen baru nih nambah. Kamu DM duluan, kenalan duluan. Gitu. Jadi akunnya lengkap, temennya banyak, sama aktivitasnya juga banyak. Itu pasti dinotis sama orang itu. Lama-kelamaan, seiring dengan tumbuhnya akunmu, seiring dengan kamu eksis di LinkedIn, itu pasti kamu akan mulai dikenal orang, makin lama makin banyak gitu. Nah, di antara orang-orang yang notice kamu itu, pasti ada yang HRD, kayak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan secara rutin gitu, Put. Karena kalau itu nggak rutin, nanti jadi susah di notice. Kayak gitu sih. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, boleh silahkan kalau ada. LinkedIn kita ya, Kak? Ya, betul. Jadi harus social branding itu harus beriringan gitu. Sambil kamu sibuk ngelamar kerja, kamu juga harus sibuk branding gitu. Jangan cuma sibuk lamar-lamar kerja gitu. Kalau cuma sibuk lamar-lamar kerja ya, apa bedanya kamu pakai job portal? LinkedIn itu sosmed, bukan job portal. LinkedIn itu sosmed yang di dalamnya ada job portalnya. Kamu misal punya akun Jobstreet itu job portal, tapi di Jobstreet kan kamu nggak bisa lihat muka HRD-nya. Kamu kan nggak bisa ngomong sama orang-orang di Jobstreet, chatting kayak gitu kan nggak. LinkedIn itu bisa, karena LinkedIn itu sosmed. Nah, makanya kamu kalau ngelamar kerja lewat job portal, contohnya Jobstreet, perlakukanlah job portal sebagai job portal. Kalau kamu ngelamarnya lewat LinkedIn, ya perlakukan LinkedIn, sebagai sosial media gitu. Jadi nggak cuma sibuk lamar-lamar kerja, bangun koneksi, bangun network ke HRD-HRD itu, gitu. Berinteraksi, gitu. Itu yang harus dilakukan secara Mm-mm. beriringan, biar kamu dikenal, gitu. Oke? Oke, mungkin ada pertanyaan lain kalau ada. Seputar pengalaman saya di LinkedIn, Pak. Mm-mm. Kemarin saya ada ngeposting tentang lamaran kerja beserta CV saya dan data pribadi saya. Namun ada salah satu HRD atau apa, saya lupa, yang komen bahwasannya kontak pribadi kita harus di privacy. Nanti tunggu di email dulu baru bisa dikasih kontak pribadi kita. Nah, sebelumnya kan saya juga melihat ada beberapa job seeker yang mengirim seperti apa yang saya buat. Nah, berarti tindakan selanjutnya postingan yang saya sebelumnya itu harus dihapus dan saya Hapus. memposting ulang eh, kontak kontak pribadi saya itu saya blur ya Pak dari CV-nya. CV Atau dihapus, bagaimana? jangan posting CV. Oh, gitu ya Pak. Aku ulang lagi ya, jangan posting foto, jangan posting CV. Jangan kamu kira yang Berarti ada di CV yang bahaya di posting itu cuma nomor loh, gitu. Banyak orang tuh salah kaprah di situ. Banyak orang ngasih tips di link ini tuh salah. Nggak apa-apa posting CV, yang penting nomor teleponnya ditutup. Aku udah menemukan banyak sekali orang yang disalahgunakan tuh nggak cuma nomornya loh, alamatnya disalahgunakan, fotonya disalahgunakan, infonya yang ada di CV itu disalahgunakan. Jadi itu no debat ya. Jadi kalau kamu udah pernah posting CV, posting pas foto, hapus postingannya segera sebelum kamu terkenal gitu. Karena kalau belum terkenal kan postinganmu belum nyebar kemana-mana. Buat keamanan gitu. Banyak orang ngelakuin itu. Ya bener banyak orang ngelakuin itu. Karena kamu cara main LinkedIn-nya adalah main LinkedIn nggak cari tahu dulu yang bener gimana. Main LinkedIn terus orang-orang pada ngapain sih observasi data. Dangkal observasinya. Oh, orang pada posting CV. Oh, aku ikut-ikut ah gitu. Gitu. Caranya begitu. Padahal yang bijak main apapun ya nggak gitu. Ibarat kamu beli suatu produk kan baca manual booknya kan, bukan langsung apa ngikutin orang-orang pada ngapain sih, oh kayak gini, oh aku ikutan ah, bukan begitu caranya gitu. Itu FOMO biasa itu ya kan.
Kamu main LinkedIn juga sama gitu. Begitu main LinkedIn, observasinya boleh lihat dulu kebanyakan orang lakuin apa. Tapi setelah itu kamu harus lebih analisisnya lebih dalam. Boleh nggak sih posting CV kayak gitu? Kok orang-orang pada posting sih gitu? Ya jelas jawabannya adalah tidak, tidak boleh gitu. Jadi jangan jangan diposting. Mau di blur kayak mau nggak kayak jangan. Kalau kamu sudah pernah posting CV, aku ulang lagi, hapus. Begitu. Jelas ya? Mungkin ada pertanyaan lain, kalau masih ada boleh. Udah sampai di situ saja Pak pertanyaan saya. Terima Oke, kasih Pak kalau telah membantu saya dalam menjawab pertanyaan saya. oke, kalau cuma sampai situ dulu boleh. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua ya, gitu. Kita bedah CV dan LinkedIn dan lain-lain.